Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alana sahra siyaman mubarakah wa hiya sahru rahmah wa sahrul maghfirah wa sahru itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua SD Karisma beserta seluruh jajaran, yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan senasib dan seperjuangan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan dalam kesempatan ini saya menjadi pembicara ataupun mengisi kultum, walaupun agendanya bukan saya, biasa jadi Iban serep, nggak jadi masalah. Cuma betul kata Pak Am, saya itu bicara itu belum kena sasaran kalau belum setengah jam. Ini harus selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang kita Ya. Baik, kajian pada hari ini tentunya ada hubungan dengan acara kita, yaitu bagaimana siam atau saum. Tapi dalam Al-Quran siam, kutiba alaikum siam. Kalau saum beda. Oke, itu kajiannya nanti di bagian bahasa ya. Jadi yang saya inginkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah itu berpuasa itu sebagaimana diperintahkan umat-umat sebelumnya, agar kita menjadi orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian takwa itu adalah lebih dekat kepada Allah. Karena saum ini ibadah yang tidak memakai media. Beda dengan ibadah yang lain pakai media. Ibadah haji pakai media, pakai komen ihram segala macam. Sholat juga pakai media, Pak. Ya, tertutup orang di masjid, apalagi zakat, medianya adalah harta. Kalau saum ini adalah ibadah yang tidak pakai media. As-saumu li wa anna ajzi bihi. Saum itu kepadaku langsung, kata Allah, tidak pakai media, dan aku langsung yang menilainya, gitu ya. Jadi barangkali di antara kita yang saum ini berbeda nilainya di depan Allah, tidak akan sama. Maka sebagai sebagai tolak ukurnya nanti kita lihat saum kita sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Karena kalau kita kata saum itu, binatang pun berpuasa, Pak. Semua binatang pun ada pada waktunya berpuasa. Cuma kita tidak tahu. Yang sudah diteliti, yang sudah berpuasa itu binatang ada dua, Pak. Ular berpuasa juga, dan ular. Ya. Kita lihat ini cukup gambaran bagi manusia bahwa ternyata ular pun berpuasa seperti kita. Ular pun berpuasa. Makhluk-makhluk Allah juga berpuasa. Cuma ada perbedaannya. Kalau ular biasanya 40 hari katanya, dia tidak kemana-mana, diam, tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama. Kemudian setelah 40 hari dia selesai berpuasanya, dia berganti kulit ya. Ayang megar jenanya, kita orang tas puasa, kur ganti kulit. Tapi ular sebelum berpuasa berbisa mulutnya, berbahaya, suka menyakiti orang lain. Tapi setelah berpuasa juga ketika ganti kulit, karakter ular itu tetap aja pemangsa dan juga mengeluarkan bisa-bisa yang berbahaya. Mungkin di antara kita ada juga puasa seperti ular gitu. Akhlak kita tidak pernah berubah, padahal dengan berpuasa itu harus berubah total. Ya, minat dulu mati lantur harus berubah. Yang tadinya pemarah jadi lembut, yang tadinya kikir jadi Nah, jadi pemurah itu. Jangan aja ganti kulit saja, Idul Fitri ganti peci dan sarung aja kayak ular gitu kan. Tapi watak dan karakter tidak berubah. Kita harus contoh bagaimana ulat berpuasa. Ulat pun 40 hari. Tanya para cendekiawan yang meneliti. Ulat berpuasa 40 hari. Setelah 40 hari dia berubah tubuhnya. Yang tadinya ulat itu membahayakan. Ya, nah, silakan Pak Iwan. Bagaimana membahayakan? Ya, orang bisa digigit ulat sampai gatal-gatal begitu. Tapi setelah dia
dia berpuasa selama 40 hari, dia merubah dirinya. Tidak lagi berbahaya, bahkan orang senang kepadanya. Berubahlah menjadi seekor kupu-kupu yang indah terbang. Inilah mudah-mudahan jadi gambaran bagi kita ketika nanti Idul Fitri kita bagaikan seekor kupu-kupu yang indah dipandang mata. Itu asal jangan kupu-kupu mahal. Nah itu betul Pak. Begitu merubah diri. Betul Pak. Ya, artinya kita ini harus mencontoh dari ciptaan Allah yang lain. Ada tarbiyah pendidikan kepada kita. Ternyata kita apakah berubah dengan saum sebulan ini menjadi orang yang muttaqin? Perilaku kita berubah, watak kita, akhlak kita, sehingga kita mendapatkan Idul Fitri. Karena saya kira tidak semua yang berpuasa ini mendapatkan Idul Fitri. Kalau Lebaran ya pasti semua yang puasa ikut Lebaran, yang tidak puasa pun Lebaran. Tapi Idul Fitri tidak akan tercapai oleh semuanya. Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan dalam hadis, rubbama shaimin laysat min siyamihi illal ju'at. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak bernilai di depan Allah. Artinya puasanya tidak merubah kondisi keadaan pribadinya, sebab infirodiyah. Ibadah puasa ini ibadah infirodiyah, ibadah pribadi. Ya. Tetapi hikmahnya ijtimaiyah, hikmahnya dengan puasa itu berdampak kepada kebersamaan. Contoh, di bulan puasa ini merajut kebersamaan. Biasanya Pak Fala jarang makan di rumah dengan istri dan anak. Dengan Ramadan ijtimaiyah, makan malam bersama, bahkan jenari juga bersama-sama. Biasanya suami makannya enak di restoran, istri di rumah kan, seadanya. Dengan Ramadan diikat persaudaraan, diikat kebersamaan dalam keluarga. Makanya cocok Pak Ketua, ini ijtimaiyah nih. Dengan Ramadan ada buka bersama. Pasti yang disajikan ini di lidahnya akan sama nanti dirasakannya. Nah inilah kebersamaan ini bagian daripada hikmah Ramadan. Walaupun tadi bahwa saum itu adalah ibadah infirodiyah, ibadah pribadi masing-masing. Tapi hikmahnya itu menjadi ibadah ijtimaiyah. Tidur bersama, makan bersama, ibadah bersama. Kebersamaan ini menjadi harus dipupuk, apalagi dikaitkan dengan konstitusi kita, institusi kita, yaitu STAI Karisma. Mudah-mudahan kita dengan hikmah istimaiyah ini kita lanjutkan untuk memperkuat STAI ke depan, agar apa yang disampaikan oleh cita-cita kita bersama menjadi STAI berubah menjadi Institut Agama Islam Karisma. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan kita doakan bukan hanya sekedar jadi dosen, tapi berubah setelah Idul Fitri menjadi kepala desa juga, sahabat kita. Kita doakan ya. Nah ini lebih terbang lagi nanti. Kalau masyarakatnya tidak kuliah bisa diintimidasi. Ayo. Nah, ya, itu barangkali wajib kuliah. Jadi kita doakan, maksud saya. Jadi nanti bukan hanya jadi kepompong terus jadi seekor kupu-kupu yang indah, nanti juga menjadi bagian daripada hasanah dosen Harisma menjadi bagian di masyarakat jadi kepala desa. Itu kan keberhasilan kita. Ya, doa-doa sahabat-sahabat. Ya, karena keberhasilan seorang itu tidak mutlak oleh dirinya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Istri, sahabat, teman. Hadirin rahimakumullah, masih ada waktunya nih. Ya. Yang kedua, hikmah Ramadan di akhir ini adalah akhir. Kalau dalam telur 10 akhir itu bagikan kuningnya. Coba bayangkan Pak, beritikaf di masjid untuk lebih mendekatkan. Kalau kita mayoritas di akhir Ramadan itikaf di pasar, bukan itikaf malahan. Ya, Thomas Cup, kemudian Lontar, domba cup, ya. Lontar rupiah, kemudian small cup begitu. Jadi artinya ini sudah kontradiktif dengan ajaran. Apakah tidak berilmu? Bukan tidak berilmu, semua tahu kok, hadisnya ada. Di akhir Ramadan sepakat itu dan sahih hadisnya. Bahkan nyaris pasar itu sepi pada zaman Rasul, tapi sekarang justru terbalik. Apakah tidak berilmu kita?
kalah dengan faktor X, yaitu kebiasaan. Makanya orang ulama mengatakan ya al-adatu mustamatul kan itu. Jadi adat kebiasaan itu menjadikan satu kepastian hukum lamun teu pakai pakaian halus itu jadi cenah di Sunda mah. Sehingga kalau di langit idakan akhirul lail fi akhir Ramadan bahkan di samawati wal malaikat. Ketika malam akhir di bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, nangis bumi dan langit, nangis semua malaikat. Bat lagi. Nomor 4. Oh, nomor 4. Dikira saya 4 menit lagi ini. Sudah ada apa-apa. Kampanye ya. Oke. Jadi akhir Ramadan, bumi, langit, para malaikat menangis. Kenapa ditanya wahai malaikat nangis? Karena akan datang musibah kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu bercerainya atau berpisahnya dengan bulan Ramadan. Jangan-jangan kita juga menangis malam takbiran itu, tapi nangisnya tanda kutip, Pak. Suami belum datang istrinya, atau istri belum datang suaminya menangis, belum kesyukur rumah. Kalau para sahabat kemudian langit dan bumi dan malaikat menangis karena kasihan kepada umat Nabi akan berpisah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan lewat kultur ini mengingatkan saya, mengingatkan kita semuanya bagaimana saum ini saum yang berilmu dan berbobot sehingga kita mendapatkan Idul Fitri. Kita lakukan kebiasaan. Bagaimana sistemnya? Bagaimana caranya untuk bangun malam di akhir Ramadan dihidupkan dengan itikaf? Ya habis sholat tarawih lah, tidur langsung, bangun jam 12 sampai pagi itu akan kuat. Ya kalau tidurnya jam 11 baru tidur ya kawan, paling nanti jam 4 bangunnya begitu. Jadi kita yang mengatur waktu, kita yang mengatur situasi. Bagaimana kita mengalahkan daripada nafsu kita? Bagaimana kita menjauhkan diri dari apa yang sudah diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siap iktikaf jadi Ramadan siap? Siap. Bukan istrikaf ya, iktikaf. Tadi kalau pakai kap itu kan banyak domba kap gitu kan. Jadi iktikaf. Jadi ini yang harus dilakukan ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya, mengingatkan saya dan juga teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, mudah-mudahan kita berkumpul di sini menjadi suatu pertanda kita berkumpul nanti di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan sebuah doa dan harapan mudah-mudahan di bulan Ramadan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita khususnya untuk STAI yang lebih maju, bermartabat, serta STAI ke depan berubah menjadi institut, itu harapan kita bersama. Siswanya semakin hari semakin bertambah, dosennya semakin rajin, statusnya mudah-mudahan tetap bertahan, minimal B, maksimal A, begitu ya, atas usaha dan ikhtiar Pak, semuanya juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita, kita akan merubahnya. Kita yang bisa merubahnya. Oleh karena itu mudah-mudahan di akhir Ramadan menjadi titik pertama untuk melangkah lebih maju dan lebih hebat lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala fi sahabati Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'fi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-aqsa ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunuba ma'asil ainaini wa dhunuba ma'asil udunaini wa dhunuba ma'asil qalbi wa dhunuba ma'asil lisani wa dhunuba ma'asil jinal muhsan wa ghairul muhsan wa dhunuba nadril mar'atil ajnabiyyati wa dhunubal kibri qawlan wa fi'lan muhalan wa dhunubal ghibah wa namimah
wa dunuba aklimal haram wa subhat wa riba wa dunuba rasi wal murtasi dan ban sogiron wa dzanban kabiron la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iri a'malina wa'fu an sayyi'i a'malina Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril 'aqibah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa bil ijabati jadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita wabil khusus Allah memberikan kebahagiaan di alam barzahnya buat guru kita, sahabat kita, pimpinan kita almarhum Bapak Dr. Ujang Saifullah MSI bin Bapak Bisri. Mudah-mudahan dengan melihat dan doa kita beliau sekarang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya serta mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga di dalam kuburnya. Jangan lupa saya mengingatkan sahabat-sahabat baca Quran di bulan Ramadan dan isolkan kepada beliau. Insya Allah bagi saya setiap subuh tidak pernah semenjak bukan ini harus ini amat setiap subuh saya habis sholat saya tidak pernah lupa membaca Quran untuk beliau karena saya sangat hormat, sangat ingat kepada beliau. Mudah-mudahan yang lain. Demikian, mari kita akhiri dengan pembacaan doa buka bersama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.